Tadi pelajaran apa? Ekonomi. Baik kan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan saya pimpin dengan secara Islami. Untuk yang Muslim silakan berdoa sesuai agamanya. Kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Selesai? Baik, sebelum kita mulai, supaya semangat, kita coba berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya satu stansa aja ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum duduk kita mau permainan ya. Kalau Pak Saiful bilang pala, pegang pala. Misalkan kuping, pegang kuping, mulut, pegang mulut. Mulut, pegang mulut ya. Oke. Kalau kita ulangi. Kita coba. Kepala, kuping, hidung, mulut. Oke. Hidung, kuping, mata. Oke, siap. Udah, silakan duduk semuanya. Nah, kita akan memulai pelajaran informatika. Hari ini kita akan masuk ke materi namanya sistem komputer, ya, sistem komputer. Nah, sebelum Pak saya menjelaskan apa itu sistem komputer, saya ingin apa sih hubungannya untuk di dunia kerja? Baik, di era sekarang ya, era globalisasi sekarang itu komputer sudah sangat canggih. Semuanya sudah menggunakan komputer. Bagi kalian yang tidak bisa komputer, maka kalian dianggap sebagai orang-orang yang gagap teknologi. Nah, makanya kalian bersyukur nih, semenjak ada kurikulum merdeka itu mata pelajaran komputer atau sekarang namanya informatika itu masuk kembali. Baik, untuk itu kita akan memulai dengan sistem komputer. Next. Nah, di dalam capaian pembelajarannya atau CP itu pada akhir fase E peserta didik mampu
memahami peran, operasi, dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat lunak ke perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Next. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan peran sistem komputer. Kedua, menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data. Next. Nah, kita akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan peran sistem operasi komputer. Di dalam komputer itu ada yang namanya komponen-komponen dalam sistem komputer. Yang pertama, prosesor. Yang kedua, memori. Yang ketiga, hard disk. Tanpa ini semua, tiga ini semua, komputer tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Ibaratnya seperti bangkai. Prosesor itu adalah otak dari komputer yang memproses data dan menjalankan perintah. Minggu depan kita akan membongkar semuanya. Apa sih itu prosesor, apa sih itu memori, apa itu hard disk. Minggu depan kita pakai ini, kita akan bongkar semuanya. Yang pertama, prosesor. Prosesor itu adalah otak dari komputer yang memproses data dan menjalankan perintah. Coba, ada yang tahu nggak bentuk prosesor seperti apa? Nggak tahu? Apa? Kalian pernah melihat otak manusia nggak? Otak manusia itu kecil atau besar? Kecil. Ya. Sama juga otak sistem komputer. Ini prosesor itu bentuknya kecil, seperti chip. Jadi bentuknya kecil. Jadi prosesor kayak misalkan Intel, terus prosesor apa namanya lagi tuh? Ada Intel, ada iya itu apa lagi? A7, I7, I8 dan sebagainya. Nah, memori sekarang. Memori adalah tempat penyimpanan data dan program yang sedang dijalankan. Nah, jadi ketika kalian ngetik, yang menginstal ulang, itu yang di lokal disk C-nya itu akan hilang. Tetapi yang di D tidak akan hilang. Makanya kalau kalian ingin mengetik dan lain sebagainya, itu atau punya data dan lain sebagainya, itu kalian simpan di lokal disk D supaya tidak hilang. Nah, bagaimana lagi untuk membackup-nya lagi? Backupnya lagi bisa pakai simpan di Google Drive. Next. Nah, untuk perangkat lunak pada sistem komputer itu yang pertama ada sistem operasi, ada aplikasi, ada driver. Untuk perangkat, nanti ya. Nah, gelap itu. Jadi gelap, Pak? Gelap. Iya. Nah, untuk sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola semua aktivitas di dalam komputer. Ini namanya sistem operasi. Kalau aplikasi adalah program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna seperti pengolah kata dan permainan atau game. Lalu kalian pernah dengar driver nggak? Driver itu adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Next. Nah, sistem operasi itu ada berbagai macam. Di antaranya saya sebutkan 4 saja, yaitu Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk desktop komputer dan laptop. Nah, kalau kalian install Windows, itu ada namanya Windows 7, Windows 10, Windows 11 dan lain sebagainya. Itu namanya sistem operasi. Lalu macOS. macOS itu adalah sistem operasi khusus untuk produk Apple seperti MacBook dan iMac. Nah, kendalanya nih ya, pada saat kita mau UNBK, ketika ada siswa yang mempunyai sistem operasinya macOS itu agak-agak susah di installnya. Lalu ada lagi namanya Linux. Linux ini adalah sistem operasi open source yang bisa di-download secara gratis dan digunakan di banyak perangkat. Lalu ada namanya Android. Android itu adalah sistem operasi yang paling populer di dunia untuk perangkat mobile seperti
seperti smartphone dan tablet. Nah, kita kembali ke Windows dan Linux. Apa sih bedanya Windows dengan Linux? Kalau kita di Windows, yang versi aslinya itu kita harus berbayar. Kebanyakan komputer-komputer yang diinstal Windows itu adalah bajakan. Hati-hati kalau kita memakai bajakan, juga bisa nih. Ketika kita ingin bisnis, kita jual atau fungsi dan sebagainya, kita juga bisa di ayo. Next. Nah, ini perangkat komputer. Ini sengaja nih, Pak Saiful ambil perangkat komputer yang jadul. Kenapa jadul? Kalian tahu nggak? Kenapa nih saya disebut jadul? Kalian tahu nggak? Ayo. Hah? Komponennya dua. Terus apa lagi? Oke. Tiga. Salah. Jadi kenapa dibilang jadul? Pertama, ini masih pakai disk drive. Ini masih pakai CD drive. Dulu ini komputer ini kalau ini pakai CD nih namanya. Ini pakai CD juga. Sekarang sudah tidak ada namanya disk drive, sudah ada namanya CD drive. Sudah ada sekarang, makanya jadul. Ini namanya ya. Ini namanya apa? Monitor. Ini namanya apa? CPU. Ini namanya keyboard. Ini namanya mouse. Ini modem, ini printer. Oke, stiker. Next. Nah, komponen utama sistem komputer. Yang pertama itu ada CPU, ada memori, ada peralatan masukan dan keluaran. Next. CPU adalah komponen inti dari suatu sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh program komputer. CPU sering disebut sebagai otak atau brain dari komputer karena peran kritisnya dalam menjalankan operasi data. Nah, makanya disebut dia sebagai CPU atau otaknya komputer. Memori primer dalam konteks komputer merujuk pada jenis memori yang langsung digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit untuk menyimpan dan mengakses data yang sedang aktif. Memori ini tidaknya akan hilang ketika daya listrik dimatikan atau saat komputer dimatikan. Lalu memori sekunder dalam komputer merujuk pada penyimpanan data yang bersifat non-volatile, yang artinya data akan tetap ada meskipun daya listrik dimatikan. Memori sekunder umumnya digunakan untuk teks. Nah, sekarang kita akan masukkan peralatan masukan dan keluaran. Peralatan masukan yang pertama adalah keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer melalui tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. Itu namanya keyboard. Kalau mouse itu adalah alat penggerak yang membantu pengguna berinteraksi dengan antarmuka grafis komputer seperti mengklik, menggeser, dan mengarahkan pointer. Lalu ada lagi touchpad. Ini udah jarang digunakan, mirip dengan mouse. Ada lagi scanner. Scanner kalian tahu kan? Digunakan untuk mendigitalkan gambar atau teks. Webcam juga itu kamera video. Mikrofon itu juga digunakan untuk merekam suara. Lalu peralatan keluaran, monitor, ada printer, ada speaker, ada record dan headset. Next.
fisik yang dapat dilihat dari situ. Hardware ini bekerja bersama-sama untuk menjalankan perangkat guna software dan menjalankan berbagai tugas pemrosesan data. Nah, hardware ini namanya hardware ya. Hardware kan bahasa Inggrisnya hardware. Bahasa Inggrisnya adalah perangkat apa? Perangkat keras. Karena ini disebut dengan perangkat keras, berarti perangkat keras berarti perangkat keras itu adalah segala sesuatu yang berwujud. Contohnya tadi itu lagi. Nah, tadi kan itu perangkat keras. Nah, ini semua disebut dengan perangkat keras. Kenapa perangkat keras? Karena perangkat keras bahasa apa? Kata kuncinya adalah sesuatu yang berwujud, yang bisa dipegang. Ini kayak monitor. Kenapa perangkat keras? Karena monitor bisa kita pegang, kita lihat berwujud. CPU sama. Ini keyboard juga perangkat keras. Speaker perangkat keras. Apa namanya ini? Mouse perangkat keras, modem perangkat keras, printer pun perangkat keras. Oke. Berikut adalah beberapa komponen utama dari hardware komputer. CPU, memori, tadi motherboard. Next. Nah, kartu grafis bikin yang saya katakan. Kartu grafis yang dua. Nah, kartu grafis itu atau GPU bertanggung jawab atas pengelolaan dan prosesan grafis. Power supply stick, storage, input device, output device, peripheral, network, interface. Lalu next. Nah, yang sekarang kita akan bahas tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan cara kerja komputer dan memproses data. Ini dia tahapannya nih. Input, proses, lalu output. Ketika kita ingin input, lalu diproses dan ada pengeluaran atau output. Habis, stop ya. Nah, ya udah gitu. Itulah sistem komputer. Coba ada yang ingin ditanyakan? Ya. Saya ingin bertanya, kalau komputer itu nggak ada aplikasi, bisa nggak? Oke. Si Andika nanya, kalau komputer tidak ada aplikasi, itu bisa nyala nggak? Coba saya lempar ke kalian. Kira-kira bisa nyala nggak? Bisa. Tunggu tiga tuh. Ayo. Kalau apa? Andika? Kalau komputer nggak punya aplikasi, Hah? masih bisa nyala nggak? Kalau komputer tidak ada aplikasi, apakah komputer bisa nyala? Bisa. Kenapa bisa? Hah? Oh? Oke, ya. Kalau pertanyaannya kalau komputer tidak ada aplikasi, bisa nyala kagak? Bisa. Kalau pertanyaannya, Pak, kalau komputer tidak ada aplikasi, apakah komputer bisa dijalankan? Itu pertanyaannya berarti kalau kagak bisa dijalankan berarti karena nggak ada aplikasinya komputer nggak bisa dijalankan. Apa lagi? Tanya, ya. Pak, software yang tidak berbayar itu ada apa sih? Nah, software yang tidak berbayar. Software yang tidak berbayar itu adalah pertama. Yang pertama tuh Linux. Linux itu tidak berbayar nih. Linux itu sistem operasi open source itu tidak berbayar. Jadi bisa kalian gunakan kapan saja. Kalian bisa install kapan saja di Linux. Seperti itu ya. Ya. Apalagi? Vina, apalagi bertanya? Ada lagi bertanya? Ya. Mel. Saya ingin bertanya, Ya. apakah sistem operasi komputer akan terus berkembang? Oke. Apakah sistem operasi komputer akan berkembang? Pasti akan berkembang seiring perkembangan zaman karena banyak sekali sistem-sistem operasi dan di era yang teknologi seperti ini teknologi akan terus berkembang. Contohnya
dulu ketika kita ingin masuk tol tahun 80-an dan 90-an awal itu harus bayar tol dengan ada yang pindahkan tol bayar. Nah sekarang karena sudah tidak ada tol tidak ada pindahan tol, kita sudah pakai e-money dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah berkembang terus tentang sistem informasi. Ada lagi? Saya ingin bertanya, apakah ada software yang berbayar? Nah, software yang berbayar itu diantaranya itu yang kita gunakan di Windows ya. Windows ini sebenarnya berbayar, tetapi kebanyakan orang make yang bajakan seperti di lab komputer gitu. Kita bajakan atau bajakan? Makanya kalau itu berbayar seperti ya, pokoknya ada yang berbayar. Ini sebenarnya berbayar, kecuali yang gratis loh. Ya, ada lagi? Ya, Ais. Apakah di dalam komputer ada virusnya? Nah, apakah di dalam komputer ada virusnya? Ayo, ada yang jawab? Apakah di dalam komputer ada virusnya? Wow. Ayo lagi. Di dalam komputer itu ada yang namanya virus. Nah, yang tadi Pak Saiful jelaskan pertama, ketika kita menginstal Windows, perangkat-perangkatnya dan software-softwarenya itu biasanya harus dilengkapi dengan namanya antivirus. Bisa pakai Semadap, bisa pakai namanya Avast dan lain sebagainya. Cuma kalau kalian pakai Linux itu free, maksudnya bebas dari yang namanya antivirus. Terus seperti itu. Ada lagi? Bisa? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, supaya kalian bisa memahami materi ini, Pak Saiful ingin membuat kelompok. Kelompoknya 4 orang. Jadi gini aja ya, biar cepat ya, biar gampang. Ini baru sono, ini sini, ini situ, ini sini, ini dua, ini kamu berdua kamu situ, ya. Yang berdua kamu ini. Nah, oke. Nah, ini ada LKPD. Lu berdua. Tugas kelompok nih buat kalian nih. Nah, di sini ada yang namanya nomor 1, sebutkan masing-masing 5 contoh perangkat kelas, perangkat guna, lalu gambarkan hubungan bla 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 dan sebagainya. Nomor 3, sebutkan masing-masing 3 contoh. Nomor 4, apa fungsi dari sistem operasi. Dan nomor 5 adalah pengertian dari multitasking. Ini kalian boleh browsing di komputer silakan kerjakan. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini kelompok kamu berdua. Nih, sini. Lalu ini berdua, ini kelompok ini, ini sekelompok, ini sekelompok, ini sekelompok, ini sekelompok. Udah, silakan kerjakan di kertas 5 nanti dikumpulkan. Satu. Tulis nama kelompoknya dan diberi waktu. Kalian boleh browsing di internet.
Itu gimana? Itu gimana? Di zoom lagi Pak. Sebutkan masing-masing apa? Contoh. Ini gue suruh sebutin berapa. Ya, kan itu bisa dulu. Jadi botolin. Apa di? Gimana ya? Gue udah selesai Ya. Kayak apa? Ada perangkat masuk. Gimana tugasnya? Bisa baik-baik. Baik-baik. Ada yang kesulitan nggak? Aman. Diam-diaman atau gimana? Lagi tuh main HP mulu lagi ya. Teleponnya sama pacarnya. Sering ditegur kan. Meira jangan main HP mulu. Nih. Besok kesini aja bawa mampunya apa-apa. Mei jangan marah-marah, Mei. Ada kesulitan nggak? Aman.
bisa gambar komputer, bisa juga gambar input, terus proses, gitu. Bisa, nggak apa-apa. Gini bisa kak. Nggak apa-apa ya. Mana kayaknya? Kenapa? Silakan. Iya itu kan tadi kita mau tanya. Ya udah semuanya benar deh. Iya. Gua yang salah.